nyaris menjadi korban santet di catering Buraras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dimurahkan rezekinya, pokoknya doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kinasi. Wow, penulis asal Kalimantan Selatan yang kisahnya selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang udah lama gabung tapi lupa nih belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Sudah 2 bulan ini Cici berkeliling kota mencari pekerjaan baru setelah ia berhenti dari tempat kerja yang lama. Ia melamar ke berbagai tempat kerja, minimarket, toko kue, restoran cepat saji, tapi selalu saja berujung penolakan. Kadang karena tidak ada lowongan, bisa juga karena syarat pengalaman yang belum ia miliki. Hari-hari terasa panjang dan tabungannya pun mulai menipis. Bahkan Cici sempat berpikir untuk pulang kampung saja dan menikah seperti keinginan kedua orang tuanya. Sampai di suatu sore, ketika sedang duduk di teras petakan kontrakan, Cici menerima telepon dari Sinta, sahabat lamanya. Ci, kamu lagi sibuk?" Suara Sinta terdengar ceria. Temannya itu berasal dari luar Pulau Kalimantan, memang kurang fasih bicara dalam bahasa Banjar. "Enggak, lagi santai. Kenapa?" "Oh, begini Ci, kebetulan Mama lagi butuh tambahan orang di catering. Kamu mau coba?" "Catering?" Dahi Cici berkerut. Dia tidak pandai memasak, jadi apa yang bisa dilakukannya di catering sana? "Iya, kalau mau besok bisa langsung ketemu Mama." Cici terdiam sebentar. Bekerja di dapur besar bukan pernah terfikir olehnya, tapi saat ini ia sangat butuh pekerjaan. "Boleh Sin, besok aku datang," jawabnya akhirnya. Yang penting dia datang dulu. Kalaupun disuruh sebagai tukang cuci piring dan peralatan kotor, Cici tidak keberatan. Keesokan harinya, Cici tiba di sebuah bangunan besar di pinggir jalan raya Ahmad Yani. Plang bertuliskan catering Laras Jaya terpampang dengan jelas. Di dalam, aroma masakan memenuhi udara. Beberapa orang berseragam apron tengah sibuk memotong sayur, menumis bumbu, dan mengangkat panci besar dari kompor. Buraras, seorang perempuan parubaya dengan senyuman ramah, segera menyambutnya. "Kamu Cici ya? Sinta sudah cerita. Nah, mulai hari ini kamu bisa bantu-bantu di sini ya," katanya sambil menepuk bau Cici. "Terima kasih Bu, saya belum punya pengalaman di dapur, tapi saya akan belajar," ucap Cici hati-hati. "Tidak apa-apa, di sini kita akan bekerja sama. Kamu nanti ikut Mbak Ririn dulu ya, dia yang akan menjelaskan semua pekerjaanmu." Buraras kemudian memanggil Mbak Ririn, perempuan yang sepertinya sudah berusia sekitar 30-an, untuk mengajak Cici ke meja panjang. Di sana sudah ada beberapa pekerja yang sudah lebih dulu bekerja menyapanya. "Cici, mereka ini adalah teman-teman kamu. Ada Budi di bagian masak, Tuti di bagian bumbu, dan Sari yang akan mengurus pesanan," kata Mbak Ririn. "Selamat datang Ci," ujar Budi sambil terus mengaduk panci. "Siap-siap ya, di sini gak pernah sepi," timpal Tuti
peluh menetes di dahinya karena hawa kompor yang panas. Cici sempat mengatakan pada Mbak Ririn kalau kemampuan memasaknya nyaris tak ada. Dia hanya bisa mengolah masakan sederhana, tapi Mbak Ririn tampil pusing. "Kami memang gak butuh tukang masak baru kok," ucapnya santai sambil menunjuk ke arah tumpukan sayur yang menunggu dibersihkan. "Kamu bisa mulai dengan membersihkan bahan sayuran." Pagi itu juga, Cici langsung ikut membantu memotong wortel dan kentang. Tangannya terasa sedikit kaku, tapi Mbak Ririn dengan sabar membimbingnya. "Pegangnya begini ya, jangan terlalu dekat sama mata pisau," ujarnya sambil memperagakan gerakan untuk ditiru Cici. Suasana dapur catering itu hidup sekali. Suara panci beradu, bunyi pisau di atas salenan, serta aroma bawang goreng bercampur rempah memenuhi udara. Sesekali, terdengar Budi bersiul sambil mengaduk gulai dalam panci besar, membuat yang lain tertawa. Menjelang siang, pesanan datang untuk acara rapat sebuah perusahaan. Ada lebih dari 100 kotak makan yang harus selesai dalam 2 jam. Cici, tolong bantu susun lauk di kotak ya," kata Sari. "Baik, Mbak." Cici mengikuti instruksi Sari dengan hati-hati. Letak nasi di tengah, ayam di sisi kanan, sayur di kiri, sambal di sudut kecil. Sesekali, ia melirik Sari untuk memastikan susunannya sudah rapi. Hari-hari berikutnya, Cici memang semakin terbiasa. Ia datang pagi-pagi, ikut menyiapkan bahan, membantu mengemas, kemudian membersihkan dapur setelah pekerjaan selesai. Ia juga mulai akrab dengan semua pekerja. Suatu pagi, saat mereka sedang memotong cabai, Tuti bertanya, "Ci, kamu dulu kerja di mana?" Setelah lulus SMA, dulu sempat kerja di toko baju, tapi tutup karena sepi pembeli," jawab Cici. "Pantas kamu cekatan." Budi pun menimpali, "Kalau kamu rajin di sini, pasti cepat naik jadi pegawai tetap. Bu Raras itu orangnya suka sama orang yang rajin." Cici mengangguk. "Ya, aku memang ingin mencari pekerjaan untuk jangka panjang." Bu Raras juga memperhatikan perkembangan Cici. Suatu sore sebelum pulang, ia menghampiri Cici dan mengajaknya bicara serius. "Kalau kamu mau, bulan depan kita bisa bicarakan soal pegawai tetap ya," katanya. Mata Cici berbinar. "Benar, Bu? Tentu, Bu. Saya mau. Terima kasih sekali ya, Bu." Setelah 3 bulan bekerja di catering Raras Jaya, Cici bisa menikmati hasil dari jeripayanya. Gajinya 2 bulan lalu digunakan untuk membayar hutang sekaligus mencukupi kebutuhan hidup. Namun, bulan ini dia bahkan berhasil membeli telepon genggam baru untuk memudahkan komunikasi dengan tim sekaligus memberi uang pada ibunya di kampung. Sengaja dia meminta izin tidak masuk selama 2 hari karena ingin pulang kampung. Di rumah, kedua orang tuanya menyambut kedatangan Cici dengan gembira. Oleh-oleh yang dibawa Cici segera dibagikan pada ketiga adiknya. "Bagawi apa kamu ini lu?" tanya ayahnya sambil mengamati Cici yang kulitnya tampak lebih bersih. Dia puas melihat Cici yang terlihat bahagia sehingga tergerak ingin tahu di mana putrinya bekerja. "Bagawi di wadah mamanya Sinta," ucap Cici. Ayah Cici mengerutkan kening, tetapi segera tersenyum lagi. Dia tidak mau terlalu banyak bertanya yang bisa mengacaukan perasaan bahagia Cici. Ma, ini ada sedikit uang dari gaji yang sudah kusisihkan. Mama pakai saja untuk belanja ya," ucap Cici yang tidak terlalu banyak memperhatikan perubahan pada raut wajah ayahnya. Sedangkan ibu Cici bahagia menerima uang dari anaknya yang bisa digunakan untuk tambahan biaya hidup mereka. Apalagi saat ini suaminya sudah tidak bisa bekerja karena kedua kakinya lumpuh.
Alhamdulillah ya nak. Mama harap kamu betah di sana ya. Bu Raras itu orangnya baik sekali, Mak. Bah, orangnya royal. Kami sering dapat bonus makan atau uang tambahan, kata Cici sambil tersenyum. Kalau begitu kerja yang rajin ya, pesan ibunya. Siap, Mah, jawab Cici mantap. Dalam hatinya, dia memang bertekad untuk terus bekerja keras selagi masih muda. Cici tidak mau segera dinikahkan dengan tetangganya di kampung, lalu menghabiskan hidupnya dengan mengurus anak sampai tua nanti. Sedangkan keluarganya sangat membutuhkan bantuan Cici untuk bertahan hidup. Setelah puas melepas rindu, Cici pun kembali ke kota dan menyibukkan diri dengan pekerjaan di catering. Saat Cici sedang berkonsentrasi memotong sayur, Agus, sopir catering yang usianya sekitar 50 tahun, lewat sambil membawa termos besar. Ci, nanti tolong kamu bantu Saria angkat ke mobil, katanya. Baik, Pak, jawab Cici sambil tersenyum. Ya, dia memang sudah akrab dengan Pak Agus yang suka bercanda. Pagi itu, mereka mendapat pesanan untuk acara makan siang di kantor di luar jadwal rutin. Jumlahnya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 50 kotak. Cici ikut membantu mengangkat kotak-kotak pesanan ke dalam mobil. Setelah semua rapi, Pak Agus menutup pintu belakang, melambaikan tangan pada mereka lalu pergi. Semoga lancar ya, kata Cici tanpa bermaksud apa-apa. Dia pun kembali masuk ke dapur dan mengerjakan tugas selanjutnya. Sekitar 1 jam kemudian, Cici sedang membersihkan meja ketika suara ponsel Mbak Ririn berdering. Mbak Ririn bergegas mengangkatnya. Wajahnya tiba-tiba berubah pucat setelah mendengar orang di seberang telepon berbicara. Astaga, kapan? Di mana? Suara Mbak Ririn mulai meninggi. Cici berhenti bekerja, menatap Mbak Ririn dengan bingung. Semua orang di dapur juga terdiam dan memperhatikan percakapan tersebut. Baik, kami segera ke sana, kata Mbak Ririn sebelum menutup teleponnya. Sari menghampiri. Mbak, kenapa Mbak? Mbak Ririn menarik napas panjang, kedua tangannya tampak gemetar. Bagus, dia kecelakaan di jalan. Mobilnya sampai ringsek parah karena benturan, dan beliau meninggal di tempat. Kata-kata Ririn seperti petir yang menyambar di siang bolong. Cici menutup mulutnya. Ia tak percaya dengan apa yang baru didengar. Tidak mungkin, suaranya bergetar. Wajah mereka semua tampak kosong. Baru 1 jam yang lalu mereka mengobrol dengan Pak Agus. Siapa sangka obrolan itu tidak akan pernah terulang lagi untuk selamanya. Bu Raras segera masuk ke dapur. Setelah menerima kabar yang sama, wajahnya tegang karena kabar mengejutkan tersebut. Ririn, tolong siapkan orang untuk ikut saya ke lokasi. Sari, hubungi keluarganya. Dan Cici, kamu bantu Budi di dapur. Kita masih harus tetap menyelesaikan pesanan berikutnya, katanya cepat. Meskipun suaranya terdengar tegas, tapi mata Bu Raras berkaca-kaca menahan tangis. Cici tidak membantah. Tangannya gemetar ketika kembali memotong sayur. Ingatannya melayang pada obrolan pagi tadi saat Pak Agus melambaikan tangan padanya. Jangan nangis, kata Budi agak ketus ketika melihat gerakan Cici melambat. Aku sedih, Kak, sahut Cici, tapi dia tetap menghapus air matanya. Apa yang harus kamu sedihkan? Kematian itu pasti datang. Hanya waktu dan caranya saja yang berbeda. Cici tercengang kalau mendengar tanggapan Budi yang terlalu datar. Seingatnya, Pak Agus sangat akrab dengan Budi, tapi reaksinya hari ini jauh dari dugaan. Beberapa jam kemudian, Mbak Ririn kembali dari lokasi kecelakaan. Wajahnya letih, bahkan ia langsung menghabiskan 2 gelas air putih karena kehausan. Mobil kita remuk,
Katanya ada truk dari arah berlawanan yang oleng. Ceritanya pelan sambil mengambil segelas air lagi. Sore itu, catering tutup lebih awal. Semua pekerja sepakat ikut melayat ke rumah duka yang letaknya tidak terlalu jauh dari sana. Rumah sederhana itu dipenuhi pelayat. Istri dan anak Pak Agus duduk di dekat jenazah. Tangisan lirih terdengar di setiap sudut, terutama dari kerabat dekatnya. Cici memilih duduk di dekat rekan-rekannya. Ia menatap wajah Pak Agus yang kini terbaring tenang. Air mata Cici jatuh tanpa bisa ditahan, yang segera dihapus ketika Budi melirik ke arahnya. Mbak Ririn memberikan amplop kepada keluarga almarhum sebagai tanda duka cita mereka. "Ini sedikit bantuan dari kami semua," ucapnya pelan. Istri Pak Agus mengucapkan terima kasih sambil terisak. Budi beringsut mendekati Cici dan berbisik, "Kamu tidak sadar ada yang aneh?" "Aneh apa?" ulang Cici keheranan. Budi tersenyum padanya. Bulu roma Cici langsung meremang karena temannya yang bersikap tak wajar itu. "Sepertinya kamu memang terlalu polos ya. Pantas saja langsung diterima di sini," kata Budi tanpa menjelaskan maksudnya. Lelaki berambut keriting itu menjauh dari Cici, sikapnya kembali tidak peduli, sehingga Cici makin kebingungan. Sore itu juga, Pak Agus langsung dimakamkan. Teman sekerjanya pun dipaksa menghadiri acara tahlilan, sehingga Cici pulang kemalaman. Bu Raras yang merasa kasihan melihat Cici harus pulang berjalan kaki, segera menyuruhnya untuk membawa salah satu motor miliknya. "Kamu bisa pakai motor kan?" "Bisa, Bu." "Ya sudah, pakai saja ini ya," ucapnya sambil menyerahkan kunci motor pada Cici. Kunci itu diterima Cici tanpa banyak tanya. Ya, memang saat ini angkutan umum tidak beroperasi lagi. Dia tidak mungkin pulang berjalan kaki. Selain badannya sudah kelelahan, perempuan sepertinya tak aman berjalan sendirian di larut malam. Akan tetapi, perjalanan pulang tetap sama melelahkan bagi Cici. Perjalanan yang bisa ditempuh dalam 15 menit ternyata menghabiskan waktu 2 kali lipat. "Kenapa motor ini rasanya berat sekali? Kayak ada yang ikut naik," gumamnya ketika sampai di depan kos. Nafasnya sedikit terengah karena merasa letih. Dia memarkir motor tepat di depan pintu kamarnya yang berada di barisan kamar kos bagian belakang. Saat hendak membuka kunci, terdengar suara teriakan dari arah kiri. "Cici!" Cici menoleh kaget. Ya, di sana ada Yani, tetangga kosnya, yang berdiri memandanginya dengan mata melebar. Tapi sebelum Cici sempat bertanya, Yani langsung menutup pintu kamarnya rapat-rapat. "Kenapa lagi, Nyak?" Cici mengernyit, merasa heran. Ia menggelengkan kepala, lalu masuk ke dalam kamar untuk mengambil handuk. Badannya lengket oleh keringat, membuatnya ingin segera mandi walau sekarang sudah tengah malam. Kos Cici menyediakan kamar mandi bersama. Hanya ada 2 pintu di ujung lorong. Sayangnya, salah satu kamar mandi rusak sehingga mereka terpaksa bergantian memakai kamar mandi yang lain. Di dalam sana terdengar suara air mengalir deras, sepertinya ada orang yang juga sedang mandi. Cici berdiri di depan pintu menunggu dengan sabar. Kayaknya si Amai kalau sudah mandi bisa setengah jam sendiri dia, gumamnya kesal. Ia terpaksa duduk di kursi plastik di depan kamar mandi. 30 menit berlalu, suara air masih terdengar. Cici mulai kehilangan kesabaran. "Mai, cepat Ipang, gantian," serunya keras karena harus bersaing dengan suara keran air. Tidak ada jawaban. "Ya ampun, orang ini mandi atau mencuci baju?" omelnya sambil berdiri. Ia mengetuk pintu lebih keras.
Ayo keluar, gantian. Udah malam banget ini. Saat itu, Dira melangkah ke arah Cici sambil membawa plastik berisi nasi goreng yang dibelinya di ujung gang sana. Loh, kamu ngomel sama siapa, Ci? Tanya Dira heran. Itu si Amai di dalam terus nggak keluar-keluar, jawab Cici sambil menuju ke arah pintu. Dira mengerutkan dahi. Amai? Amai bukannya masih dirawat di rumah sakit? Dia sakit dan masih belum boleh pulang. Loh, terus yang di dalam siapa? Kata Cici sambil menempelkan telinga ke pintu. Suara guyuran air masih terdengar dengan jelas. Dira menatap pintu itu beberapa detik lalu berkata, biar aku buka ya. Jangan sembarangan. Cici belum sempat melarang, Dira sudah memutar knop, pintu terbuka lebar. Kosong. Tidak ada siapapun di dalam, bahkan lantai kamar mandi itu kering, sama sekali tidak ada bekas genangan air, ember, gayung. Semuanya dalam keadaan rapi. Dira menelan ludah, lalu menutup pintu dengan perlahan-lahan. Kayaknya kamu gak usah mandi dulu deh malam ini. Cici mengangguk kaku. Mereka pun kembali ke kamar masing-masing, tapi Cici tidak sanggup berdiam sendirian di sana. Beberapa menit kemudian, ia mengetuk kamar Dira yang ditempatinya bersama Yani. Boleh aku menginap di sini? Pintanya dengan wajah memelas. Masuk aja, jawab Dira. Tubuhnya pun bergeser menjauh dari pintu. Cici berbaring di kasur tipis di sebelah Dira, sedangkan di bagian ujung, Yani sudah tertidur pulas. Lampu kamar sengaja dimatikan, hanya menyisakan cahaya redup yang menerobos tirai tipis jendela. Mereka diam beberapa saat, mencoba memejamkan mata. Tiba-tiba, suara Dira terdengar pelan di telinga Cici. Ci, tadi waktu aku beli nasi goreng, Yani itu sempat ngirimin chat. Katanya dia melihat sesuatu. Lihat apa? Tanya Cici sambil membuka mata. Yani melihat ada yang ikut membonceng di motormu. Cici menoleh cepat. Maksudnya apa? Kata Yani, ada pocong duduk membonceng di belakangmu. Makanya tadi dia langsung menghubungiku dan menyuruhku segera pulang. Jantung Cici berdetak kencang, wajahnya memucat. Jangan bercanda, Ra. Ih, aku serius. Katanya sosok pocong itu tinggi, kayaknya kotor, dan kepalanya miring ke kiri. Bisik Dira. Perut Cici sontak terasa mual karena cemas. Ia segera menarik selimut hingga menutupi kepala. Dira ikut melakukan hal yang sama. Mereka bertiga berbaring rapat-rapat, hanya suara nafas yang terdengar di antara keheningan malam. Di luar kamar, lorong kos terasa sunyi. Sesekali angin malam membuat pintu berderit pelan. Cici memejamkan mata sekuat mungkin, berharap waktu segera berlalu. Hatinya iri pada Yani yang sudah tidur nyenyak tanpa merasakan ketakutan yang sama. Malam itu Cici dan Dira tidur dengan kepala tertutup selimut, tak berani keluar hingga pagi menjelang. Ketika bangun, tubuh Cici justru terasa lemas, matanya berat. Dia berbaring di kasur tipisnya sambil menatap langit-langit kamar. Dira dan Yani sudah sejak tadi berangkat bekerja, sehingga dirinya kembali ke kamar sendiri. Tangan Cici terasa panas saat ia berusaha meraih ponsel. Jarinya agak lambat mengetik pesan singkat kepada Bu Raras. Bu, maaf, tidak bisa masuk kerja hari ini. Badan saya panas sekali. Balasan dari Bu Raras datang tak lama kemudian. Istirahat saja, Ci. Nanti kalau perlu ke dokter langsung kabari ibu aja. Siang itu, teleponnya kembali berdering. Kali ini yang menghubungi adalah Sinta, anak Bu Raras, sekaligus teman dekat Cici semasa sekolah dulu. Ci, kamu sakit ya? Iya, badanku rasanya gak enak. Mau berdiri aja pusing, jawab Cici dengan suara lemah. Sinta terdengar khawatir. Kalau gitu tidur di rumahku aja. Gak usah,
nanti ngerepotin, saut Cici. Ih, lagian mama juga nyuruh kamu ke rumah. Katanya kasihan, kamu sakit malah sendirian di dalam kos. Cici ragu sekaligus sungkan. Tapi tak lama kemudian, suara tegas Bu Raras terdengar dari ujung telepon karena Sinta sengaja mengaktifkan loudspeaker. Cici, denger ya. Nanti sore Sinta akan menjemput kamu. Titip kamar kos kamu sama teman. Bawa baju secukupnya, nanti kamu malah tambah parah kalau sendirian. Cici sudah tak punya alasan untuk menolak. Akhirnya, dia setuju ketika sore itu Sinta menjemputnya dan membawa Cici ke rumah keluarganya. Rumah Bu Raras besar, halamannya luas dan suasananya terasa hangat. Kamu tidur di kamar ini ya, ujar Sinta sambil membuka pintu kamar tamu yang berada persis di sebelah kamarnya sendiri. Cici mengangguk pasrah. Makasih banyak ya Sin, maaf merepotkan. Ih, gak usah mikir kayak gitu ah. Yang penting kamu cepat sembuh. Malam harinya, Cici bisa tertidur lelap. Panas badannya sudah turun, mungkin karena merasa tenang di tempat tersebut. Namun, sekitar tengah malam, ia terbangun karena merasa selimutnya bergerak. Pada awalnya, Cici mengira selimut itu bergerak karena ulahnya yang lasak. Tapi perlahan, selimut itu terus ditarik ke arah bawah. Cici segera menggenggam erat, mencoba menahan selimut agar tidak jatuh, tapi tarikan ke bawah justru semakin kuat sampai selimut terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Tanpa pikir panjang, Cici hendak mengambil selimut yang tergeletak di bawah. Cahaya redup lampu tidur membantu matanya menyesuaikan pandangan. Akan tetapi, tepat saat ia meraih ujung selimut, mendadak saja tubuhnya kaku. Di depan wajahnya berdiri sosok tinggi dengan kain putih lusuh membungkus tubuhnya. Kainnya tampak basah di beberapa bagian. Wajahnya pucat membiru, matanya kosong menatap lurus ke arah Cici. Pocong. Cici menjerit sekuat tenaga. Jeritannya memecah keheningan malam. Tolong! Meski takut, dia berhasil berlari menuju pintu. Blah! Kepalanya menghantam daun pintu dengan keras. Pandangannya berkunang-kunang, tapi tangannya berhasil memutar knop dan membuka pintu. Ia berlari keluar kamar sambil memegangi dahinya yang mulai mengucurkan darah. Sinta yang terbangun setelah mendengar suara jeritan Cici langsung keluar dari kamarnya. Cici, astaga, kamu kenapa berdarah? Teriaknya panik. Tak lama kemudian, Bu Raras dan beberapa anggota keluarga lain berhamburan keluar dari kamar masing-masing. Ada apa ini? Tanya Bu Raras dengan suara tegang. Di kamar. Cici terisak, tubuhnya gemetar hebat. Sinta memeluknya. Tenang-tenang Ci, kamu aman di sini. Akan tetapi, Cici tetap menunjuk ke arah kamar tamu sambil menangis. Nafasnya tersengal-sengal, suhu tubuhnya kembali panas. Mama, ini gak beres deh. Demamnya tambah tinggi, kepalanya juga luka. Kita bawa ke rumah sakit sekarang ya, seru Sinta. Bu Raras mengangguk cepat. Yaudah, cepet ambil kunci mobil ya. Dua orang anggota keluarga membantu menopang Cici yang nyaris tak sanggup berjalan. Darah terus mengalir dari dahinya, membuat wajahnya semakin pucat. Rumah Bu Raras benar-benar geger malam itu. Semua masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di kamar tamu. Tapi yang terpenting sekarang adalah membawa Cici mendapat perawatan. Dalam waktu singkat, Sinta dan Bu Raras membawa Cici ke IGD, rumah sakit terdekat. Lampu lorong rumah sakit yang terang benderang kontras dengan suasana mencekam yang baru saja mereka alami. Di sana, dokter dan perawat segera menangani luka di kepala Cici sambil memeriksa suhu tubuhnya yang tinggi. Sinta berdiri di dekatnya, tak melepaskan genggaman tangannya. Maaf, aku merepotkan kalian, bisik Cici lemah sebelum matanya terpejam.
Keesokan harinya, kamar di ruang tempat Cici dirawat sore itu terasa sepi. Pendingin ruangan berembus pelan, membawa aroma antiseptik yang khas rumah sakit. Cici berbaring di ranjang, tubuhnya masih lemas, kepalanya terasa berat, demamnya sudah sedikit turun, tapi jahitan di dahinya membuatnya sulit bergerak bebas. Sinta yang sejak semalam menjaga, pagi tadi terpaksa pergi kuliah. "Aku cuma sebentar kok, Ci. Nanti sore aku balik lagi," katanya sebelum keluar. Cici mengerti, Sinta juga punya tanggung jawab lain. Sendirian di rumah sakit, Cici berusaha memejamkan mata. Setelah minum obat, kantuk mulai datang dan tubuhnya sedikit lebih rileks. Ketika dalam keadaan setengah sadar, ia merasa kakinya ditepuk. Awalnya pelan, lalu agak keras. Cici mengernyit, lantas membuka mata. Pandangannya masih sedikit buram, tapi ia bisa melihat sosok berdiri di sisi ranjangnya. Begitu penglihatannya jelas, bibirnya tersenyum tipis. "Kak Budi," ucapnya lega. "Siapa memberitahu kalau aku ada di rumah sakit?" "Dijahit ya?" tanya Budi. Suaranya datar saat bertanya. Dia bahkan tidak berniat menjawab pertanyaan Cici. Cici mengangguk. "Ya, kata dokter lukanya lumayan dalam. Semoga aja nggak ninggalin bekas." Suasana menjadi hening. Budi tidak mau duduk. Dia terus menatap Cici dengan tatapan tajam. "Kenapa, Kak? Ada yang aneh ya?" Sudut bibir Budi terangkat ke kiri, membentuk senyuman sinis. "Kamu sendiri ngerasa nggak ada yang aneh?" Cici menggeleng, lalu menyesali tindakannya. Kepalanya kembali terasa sakit sehingga tanpa sadar ia mendesis. Mobil yang dikendarai Pak Budi ringsek, tapi tubuhnya tidak terluka sama sekali. "Apa menurutmu nggak ada yang aneh?" Mata Cici melebar mendengarnya. Ia memandang Budi dengan sorot mata kaget setelah menyadari apa maksud teman kerjanya itu. Itu karena..." Dia tidak bisa menyelesaikan ucapannya lagi. Budi menghela nafas, lalu memandang ke sekeliling ruang inap yang ditempati Cici seorang diri. "Kamarmu bagus juga," ucap Budi sambil duduk di kursi yang disediakan di sana. "Pasti Bu Laras yang membiayai pengobatanmu." Cici mengangguk pelan. Budi tersenyum lagi. Kali ini ia berkata, "Hati-hati dengan semua kemudahan yang kamu dapat." "Sebenarnya apa maksudmu, Kak? Aku nggak paham," protes Cici yang lama-lama jadi sebal karena Budi tak mau menjelaskan setiap ucapannya. "Aku hanya ingin berkata, kamu harus hati-hati, karena semua kenyamanan ini bisa membuat kamu celaka." Bulu kuduk Cici berdiri karena suara Budi berubah parau. Dia ingin bertanya lebih jauh, tapi pintu kamar tiba-tiba terbuka. Sinta muncul. Ia membawa plastik berisi bubur dan air mineral. "Ci, kamu kesepian ya?" sapa Sinta ceria. "Oh, ada Kak Budi." "Kapan datang, Kak?" Budi langsung berdiri. "Kalau gitu aku pamit ya, masih harus balik." "Loh, kok udah mau pulang sih?" tanya Sinta sambil meletakkan belanjaannya di atas meja. "Ya, baru malam," jawab Budi singkat. Sebelum pergi, Budi mendekat ke ranjang Cici. Ia membungkuk, menunduk sangat dekat ke telinga Cici, lalu berbisik pelan, hampir tak terdengar, tapi berhasil membuat Cici menggigil ketakutan. "Hati-hati, nyawamu dalam bahaya." Tanpa menunggu reaksi Cici, Budi sudah melangkah pergi. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Cici memandanginya sampai hilang dari pandangan. Dadanya terasa sesak. Kata-kata yang diucapkan Budi bergema di kepalanya. Sinta yang sibuk merapikan meja tidak menyadari perubahan ekspresi Cici. "Ci, bubur ayamnya masih panas. Kamu kurang suka makanan rumah sakit ini kan? Ayo makan dulu biar cepat sehat."
Cici tidak mendengarkan ucapan Sinta sama sekali. Pikirannya melayang karena tatapan dan ucapan Budi yang membuatnya gelisah. Ada sesuatu yang terasa salah, tapi apa? Sudah lebih dari seminggu sejak ia keluar dari rumah sakit, tapi tubuhnya tetap lemah. Setiap malam, ia berkeringat dingin, nafsu makannya hilang, dan wajahnya semakin pucat, bahkan pipinya mulai tampak cekung. Setelah pulang dari rumah sakit, Cici bersikeras untuk tinggal di kamar kosnya saja. Sinta pun mengalah. Dia dan ibunya beberapa kali datang menjenguk, membawakan makanan dan buah, tapi Cici hanya mampu makan sedikit. Aku juga gak ngerti kenapa lemes terus, keluhnya saat Sinta datang untuk kesekian kalinya. Ibu Cici segera datang begitu Cici mengabarkan ia sakit. Perempuan yang tampak lelah itu memandang anaknya khawatir. Kamu sekarang kurus sekali, Luh. Daripada tambah parah di sini, lebih baik kita pulang saja ya. Di kampung, Mama bisa merawatmu setiap hari. Awalnya Cici menolak. Dia masih ingin bekerja untuk meringankan beban keluarga, tapi tubuhnya yang lemah membuatnya tak punya tenaga untuk membantah terlalu lama. Akhirnya, ia pun setuju. Perjalanan pulang ke kampung memakan waktu hampir 3 jam. Sepanjang perjalanan, Cici lebih banyak diam memandang keluar jendela mobil travel. Setiap kali ibunya mencoba mengajak bicara, jawabannya selalu singkat. Begitu sampai di rumah, Cici disambut udara kampung yang sejuk dan suara ayam berkokok dari halaman tetangga. Ibunya langsung menyiapkan kamar untuknya. Tidur dulu ya, kata ibunya sambil merapikan bantal. Abah kayak apa, Mah? Tanya Cici khawatir. Abahmu justru tambah khawatir kalau kamu tetap di sana, kata ibunya berusaha menenangkan. Aku tidak bisa bekerja dulu. Wajah Cici jadi muram karena keadaan ekonomi mereka akan kembali memburuk. Sudah ya, jangan difikirkan. Ibunya mengusap dahi Cici yang lembab dan berkata lagi, uang yang kamu kirimkan tiap bulannya itu kami kumpulkan, lalu dipakai untuk modal berjualan lauk matang. Dan sekarang langganan kita sudah banyak. Bibir kering Cici akhirnya tersenyum. Setelah begitu banyak masalah yang dihadapi, kini ia lega karena masih ada kabar baik yang diterimanya hari ini. Namun malam itu, Cici kembali demam tinggi. Obat-obatan yang diterimanya dari dokter ternyata tidak bisa banyak membantu. Berkali-kali ia mengigau sehingga ibunya juga gelisah. Pak Samsul, ayah Cici, segera memanggil istrinya yang sibuk mengompres dahi anak mereka. Isuk bawa ke rumah Nenek Isa. Pak Samsul menyuruh istrinya untuk membawa Cici besok ke rumah Nini Nisa. Kenapa? Inya digawi urang kabah? Pak Samsul menggeleng. Aku belum tahu pasti, tapi apa salahnya dibawa ke sana? Benar saja, keesokan paginya Bu Nuri segera mengajak anaknya pergi. Loh, kita ke tempat Nini Nisa ya? Nini Nisa? Tanya Cici lemas. Belum apa-apa, ia sudah lelah duluan. Awak Cici lama, Mah. Kada bisa dibawa berjalan jauh. Biar kena diantar Paman Ikam pakai Honda ya. Cici tak lagi berkutik dan memilih menurut. Nini Nisa memang terkenal sebagai tukang urut. Mungkin setelah dibawa ke sana keadaannya jadi lebih baik. Tubuhnya memang terasa nyeri di beberapa bagian. Cici pun sudah bosan dengan rasa sakit ini. Rumah Nini Nisa sebenarnya tidak terlalu jauh. Motor Paman Mudir hanya butuh waktu 5 menit untuk sampai di sana. Begitu masuk, aroma minyak urut langsung tercium sehingga Cici mengerutkan hidung. Perempuan tua berkerudung abu-abu itu menyambut mereka dengan senyuman tipis. Ini Cici kah? Lawasnya Ikam kada bulik, Ci. Sapa Nini Nisa yang sudah lama tidak bertemu Cici. Bu Nuri tersenyum.
Haur bagawi di Banjarbaru nih. Nini Nisa memandang wajah Cici yang lesu. Ini kenapa jadi bisa dibawa ke sini? Awaknya panas banar nih. Sudah dibawa ke rumah sakit, tapi kada ampi-ampi jua. Jar abahnya cobai bawa wadepian. Kalau ai kapideraan. Bu Nuri menjelaskan sakit Cici yang aneh. Kalau malam, tubuh Cici akan panas tinggi sampai ia menggigil, giginya pun gemeletukan. Tapi saat siang hari, panasnya turun sedikit, hanya saja badan Cici tetap lemas. Kapidaraan adalah istilah yang digunakan masyarakat Banjar untuk penyakit demam yang dipercaya terjadi akibat gangguan makhluk gaib. Pada umumnya, ditandai dengan demam yang tidak merata meski badan sedang panas tinggi, tapi bagian lain akan terasa seperti sedingin es. Biasanya, kapidaraan akan diobati dengan kunyit yang dicampur kapur sirih, lalu dioleskan dengan simbol cacak burung di dahi, kedua telapak tangan, dan beberapa bagian tubuh lainnya. Dahinya kenapa? Tanya Nini Nisa lagi sambil menyuruh Cici melepas semua pakaian dan menggantinya dengan kain agar lebih mudah diurut. Tangkup, jawab Cici getir. Meski sudah mengering, bekas jahitan akan sulit hilang dari wajahnya. Nini Nisa mempersilahkan Cici telungkup di tikar pandan. Ia mengambil sebotol minyak kelapa yang sudah dicampur bawang merah, lalu mulai memijat perlahan kaki Cici. Jemarinya bergerak teratur, kadang berhenti di titik tertentu, lalu menekan agak kuat. Nini Nisa bergumam pelan, tangannya berpindah ke punggung, lalu ke lengan. Berulang kali ia menghela nafas. Kenapa nih? Tanya Bu Nuri yang mulai cemas. Bujur kapidaraan. Nini Nisa tidak langsung menjawab. Ia memijat lagi bagian punggung Cici, lalu berhenti di dekat pinggang. Ini berbeda dengan kapidaraan. Bu Nuri mengerutkan kening. Bukan? Anakmu ini terkena guna-guna. Bu Nuri terbelalak. Apa itu nih? Jantung Cici terasa jatuh. Santet kan nih? Siapa yang mau menyantet saya? Saya tidak pernah ribut sama orang lain. Kadang kita tidak perlu punya musuh lebih dulu, jawab Nini Nisa sambil melanjutkan pijatannya. Bisa juga karena ada orang yang iri. Bu Nuri memegang tangan Cici, wajahnya panik. Terus bagaimana nih? Bisa diobati kah? Bisa, tapi butuh waktu. Dan satu hal lagi, Nini Nisa menatap mereka bergantian. Sebaiknya kamu berhenti bekerja di tempatmu sekarang. Selama masih di sana, guna-guna ini akan terus datang. Apalagi kalau pelakunya ada di sekitar lingkungan pekerjaanmu. Berhenti kerja? Cici mengulang lirih. Dia tak yakin pada yang baru saja didengarnya. Iya, nyawa lebih berharga daripada pekerjaan, tegas Nini Nisa. Tapi kenapa nih? Nini Nisa memandang Cici dengan tatapan geli. Itu kalau kamu mau sembuh. Wajah Cici jadi buram. Dia diam saja sampai proses pengobatan selesai. Setelah pulang dari rumah Nini Nisa, Cici duduk di teras rumah sambil memegang ponselnya. Angin yang sejuk sebenarnya membuat tubuhnya sedikit lebih nyaman, tapi pikirannya justru semakin berat. Kata-kata Nini Nisa kembali terngiang. Nyawa lebih berharga daripada pekerjaan. Dengan tangan bergetar, ia membuka daftar kontak dan mencari nama Sinta. Dia menatap layar sebentar sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Suara Sinta terdengar di seberang sana, ceria seperti biasa. Halo Ci, kabarnya gimana? Kamu udah baik kan? Cici menarik napas panjang. Sin, aku sepertinya akan tetap tinggal di kampung. Di ujung sana, Sinta terdiam beberapa detik. Maksudnya, kamu mau berhenti?
Iya, jawab Cici pelan. Sinta mendesah panjang. Ya Tuhan, kenapa mendadak sekali? Cici dan Sinta tidak banyak bicara. Sepertinya temannya itu tersinggung karena Cici memutuskan berhenti secara tiba-tiba. Wajah Cici pun tampak kusut, tetapi setelah telepon dimatikan, dia memutuskan untuk menghubungi Budi. Lelaki itu segera mengangkat telepon. Kak, sebenarnya siapa yang sudah menjahatiku? Tanya Cici tanpa basa-basi. Budi tertawa. Jadi kamu sudah tahu? Aku nggak tahu banyak, kecuali Kak Budi mau menceritakan padaku. Menurutmu sendiri bagaimana? Cici tidak bisa menjawab. Ya, selama ini ia mengira kalau Bu Raras sempat ingin menjadikannya tumbal, apalagi cara kematian Pak Agus yang cukup aneh. Selain itu, dia juga pernah diganggu saat menginap di rumah Bu Raras. Mbak Ririn, jawab Budi dengan suara bosan. Masa sih kamu gak sadar? Nama itu membuat Cici tertegun. Mbak Ririn, tapi dia orang baik, Kak. Orang baik? Orang baik mana yang tega mencelakai orang karena takut tersaingi? Pertanyaan Budi membuat Cici kembali terdiam. Masih sulit baginya untuk menerima kenyataan tersebut. Ya mungkin kamu gak tahu, sejak kamu mulai kerja di catering, Mbak Ririn sering membicarakan keburukanmu di depan yang lain. Katanya kamu itu so rajin lah, mau cari muka di depan ibu lah. Bahkan sampai bilang kalau kamu itu mau merebut posisi dia. Cici terenyak. Tapi aku gak pernah kayak gitu. Iya aku tahu. Tapi kalau orang sudah tidak suka, ya pasti selalu saja menemukan alasan untuk benci. Badan Cici gemetar karena marah dicampur sedih. Selama ini di matanya Mbak Ririn adalah orang baik hati yang pertama kalinya mengulurkan tangan padanya di tempat kerja. Ya sebenarnya aku sudah lama sih ingin memperingatkanmu supaya menjauh dari Mbak Ririn. Tapi sebelum sempat bicara, Pak Agus sudah lebih dulu meninggal. Lanjut Budi. Jadi Pak Agus meninggal juga gara-gara ulah Mbak Ririn? Cici bertanya dengan susah payah. Sulit rasanya mempercayai kematian laki ramah itu karena ulah Mbak Ririn. Suami Mbak Ririn ingin menggantikan pekerjaan Pak Agus sebagai sopir. Tega banget. Kenapa dia nggak langsung aja minta sama Bu Raras? Ya mana aku tahu. Aku sendiri sudah bersyukur dia tidak menargetkanku sebagai korban selanjutnya. Lalu dari mana dia mendapatkan semua guna-guna ini? Cici, aku sudah kenal Mbak Ririn sejak kami muda. Terdengar suara Budi menghela nafas dari ujung telepon sana. Mertuanya Mbak Ririn itu dikenal sebagai dukun, Ci. Dulu dia benci setengah mati pada lelaki itu sebelum jadi suaminya. Lalu mendadak saja dia karindangan dan minta dinikahi. Orang tuanya Mbak Ririn malu melihat anaknya bertingkah seperti orang gila. Akhirnya menikahkan mereka berdua. Cici meringis. Pantas saja mertuanya dukun, pasti Mbak Ririn sudah terkena pengasihan. Ya setelah jadi menantu dukun ternyata sikap Mbak Ririn juga berubah. Ucap Budi lagi. Oh iya, setelah ini apa rencanamu, Ci? Aku mau berhenti bekerja di sana, Kak. Saut Cici mantap. Bagus. Sebaiknya kamu memang berhenti saja daripada jadi korban Mbak Ririn yang selanjutnya. Setelah bicara seperti itu, Budi pun langsung memutuskan sambungan telepon. Sedangkan Cici memandang kosong ke depan. Dia tak bisa memungkiri perasaan sakit di hatinya karena ulah Mbak Ririn yang telah mencelakainya. Akan tetapi dia juga bersyukur karena ia segera diselamatkan sehingga tidak mengalami nasib serupa dengan Pak Agus. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasi. Wow. Ini di sini benar-benar gak nyangka nih ya. Saya pikir tuh Bu Raras ya pesugihan dan tumbalnya adalah Pak Agus dan juga Cici target tumbal selanjutnya. Tapi setahu saya ya pesugihan itu kan tumbalnya masa iya sih habis Pak Agus langsung Cici. Biasanya itu kan dia ada jaraknya tuh entah setahun ya kan 2 tahun atau gimana. Tapi nggak mungkin juga nih
dalam waktu yang berdekatan. Dan ternyata di sini, ternyata itu bukan pesugihan. Apa yang didapati oleh Cici ini adalah santet kiriman dari Mbak Ririn. Waduh, seniornya di tempat catering tersebut. Udah seujon aja nih sama Bu Raras dan keluarganya ya. Dan pantas dong Sinta merasa kecewa ya kan. Karena memang dia dan keluarganya benar-benar tulus berbuat baik untuk Cici. Tapi di sini ternyata Mbak Ririn. Ya harusnya sih, ya harusnya menurut saya ya, Budi dan juga Cici ataupun karyawan lain sudah mengetahui tentang fakta itu harusnya sampaikan tuh sama Bu Raras ya kan, supaya apa, jangan sampai nanti justru keberadaan Ririn di tempat Bu Raras, di catering milik Bu Raras ini justru akan membawa kehancuran pada usahanya yang sudah dia rintis sejak lama. Jadi kalau menurut saya itu sih harusnya Budi ataupun Cici ngomong aja apapun resikonya. Tapi mungkin ya kalau Cici sendiri sih kayaknya nggak mungkin dah ya. Dia kan pasti trauma dan juga ya dia ngeliat pocong di dua tempat, di rumah Bu Raras dan di kos-kosan. Yang harusnya ngomong sih Budi kalau menurut saya ya. Tapi seperti biasa di sini, bagaimana Kenanga Kinasi di endingnya ini selalu nggak bisa ditebak. Luar biasa. Dan terima kasih kepada Kenanga Kinasi. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.